musannif rahimahullah nafa'ana bi ulum fid darin amin. Thalathatun la yakbalullahu lahum salatan. Ada 3 golongan yang tidak diterima oleh Allah salatnya. Ay la yuthibuhum 'alaiha, tidak diberikan pahala kepada mereka atas salatnya. Wala turfa'u lahum ila samai hasanatun, dan tidak diangkat bagi mereka ke langit satu kebaikan. Artinya diangkat di sini artinya yang menyebabkan menambah kebaikan, perbuatan ihsan. Jadi ada tuh satu perbuatan yang baik diangkat sama Allah, mendapatkan hasanah. Hasanahnya untuk apa? Untuk menambah kita tadi itu bisa berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budullaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau nggak bisa, maka beribadahlah, yakinilah bahwa Allah melihatmu. Yang pertama al-abdu, yaitu budak. Wa kadza al-amatu. Begitu juga apa amah? Budak perempuan. Kalau tadi abdu budak laki-laki. Ai al-abik. Apa al-abik? Al-abik yang kabur. Ai al-harib bila uzrin. Budak yang kabur tanpa ada uzur. Min sayyidihi, dari tuannya, hatta yarji'a, sampai dia balik kepada tuannya. Wa fir riwayatin, dan di dalam riwayat lain, hatta yarji'a ila mawalihi, sampai dia kembali kepada tuan atau pemiliknya. Ini yang pertama, yang sholatnya dia tadi itu tidak diberikan pahala sama Allah. Dia sholat tidak ninggalin tapi nggak dapat pahala. Bagi siapa? Budak yang dia tadi itu kabur dari tuannya sampai dibalik. Yang kedua, wal mar'atus sakhit 'alaiha zaujuha, dan seorang istri as-sakhit 'alaiha zaujuha, yang dia tadi itu ngebangkang, linahwin nusyuz, seperti nusyuz. Linahwin nusyuz, seperti nusyuz. 'Alaiha zaujuha, atas dirinya suaminya. Artinya dia, si wanita tadi itu ngebangkang terhadap suaminya. Hatta yarda, sampai si suami ridha, anha, kepada si istri, zaujuha, suaminya. Ini wanita yang yang membikin suaminya murka, yang bikin suaminya marah, sakhit 'alaiha. Sakhit itu istilahnya marah, bener marah, seperti nusyuz. Dia nggak diterima sholatnya, dia tidak diterima tuh si wanita sholatnya. Sampai kapan? Sampai si suami itu ridho kepada perilakunya dia, kepada minta maaf. Biasanya nih suami ini didatengin sama istrinya, bang saya minta maaf, saya punya salah, kan begitu ya. Itu yang seharusnya dilakukan. Kenapa? Karena si perempuan ini adalah wanita yang ridhonya ada di tangan kita. Kalau kita susah ngasih ridho, kesian nggak? Baru tadi itu aneh ngebahas, kita jangan susah-susah ngasih ridho dengan perilaku istri, kecuali yang buruk-buruk, jangan diridhoin. Dalam arti, saya nggak demen ya Allah, nih perilaku nggak bagus, nih nggak sesuai dengan ajaran kekasihmu Nabi Muhammad misalnya. Tapi semisal contoh tadi ada begini, pembahasan tuh, si suami ngasih duit sama istri. Neng, ini buat belanja 100.000, ada sisa 20.000, taruh di situ. Ini duit nggak boleh dipakai kalau nggak izin sama suami, harus izin. Nah ini mesti diridhoin sama suami. Dalam arti kata mesti di sini, emang lumrahnya 20.000, biar pakai apa kayak terserah dah. Artinya jangan susah-susah memberikan ridho kepada istri dalam hal sepele. Dalam hal sepele 20.000, buat sedekah, buat apa, biarin dah, gitu. Ke warung, jangan susah-susah, kecuali ketika dia tadi itu membangkang. Bukan nggak dikasih ridho, tapi pendidikan. Jangan begini, kasih tahu gak kalau wanita ngembangkang tuh malaikat melaknatnya sampai kapan? Sampai subuh. Hati-hati, sholatnya nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala sampai si suami ridho.
Terus lagi apa? Si istri tadi itu ingetin biar taat sama suami, bukan sebab saya pemimpin, saya juga dimintakan tanggung jawab, tapi buat kamu sama aku biar ketemu lagi di akhirat. Kalau istri taat, maka Allah janjikan masuk surga. Coba kalau taat sama saya yang tanggung jawab. Saya juga takut sama akhirat, saya takut sama kubur, saya juga takut sama ancaman dari Allah. Cuma kita pengen kumpul lagi, ada di dunia sampai di akhir, biar taat masuk surga insya Allah. Begitu. Jadi jangan kita kasih warning aja, ancaman jangan, tapi kasih juga sebagaimana yang dianjurkan. Kalau nanti kamu mati dalam keadaan mendapatkan ridho dari aku, kamu masuk surga. Janjinya Nabi Muhammad, dusta apa enggak? Enggak. Itu udah janji pasti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seorang istri melakukan satu hal yang sepele, suami begel. Jangan. Ketika dia pulang, ngomongin baik-baik. Neng, abang nggak demen kelakuan begini. Abang nggak mau pulang lagi. Terus, Neng, abang udah bilang berapa kali? Iya bang, maafin lupa. Jangan, ntar abang marah kalau begini. Masih diulangin, kasih peringatan. Diingatkan, jangan diajak ngomong. Buat apa? Lita'dib, untuk mengajarkan adab kepada istri. Kan abang udah sering bilang berkali-kali, tapi Neng masih kagak dengerin abang ngomong. Terus diingatkan, kalau begini terus abang nggak mau tegur kalau begini. Jangan kita gampang-gampang, jangan gue pulangin lu ke rumah orang tua lu. Jangan kayak begitu juga. Rumah tangga tetek bengek ini mesti kita telan. Nah kita udah ngambil dari rumah orang tuanya baik-baik kan begitu. Jalankan dengan baik. Arungi bahtera rumah tangga ini dengan baik. Ente komandannya, ente kaptennya, bawa perahu yang bener dong. Ada ombak ambing segala macem, harus tahan. Ya, harus tahan, itu kapten yang baik gitu. Kemudian yang ketiga, wasakran, dan orang mabok, ai al-muta'addi bisukrihi, yang sengaja dengan maboknya. Hatta yashua min sukrihi, sampai dia tadi itu sadar dengan dari maboknya. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi an Jabir. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi dari Sayyidina Jabir. Ini orang mabuk yang terakhir. Salatnya kagak diterima. Jelas kagak diterima. Kenapa? Orang salat harus dalam keadaan sadar. Makanya di Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai engkau tahu yang kau omongin. Orang mabuk nyadar gak ngomong? Kagak nyadar, makanya enggak diterima salat. La taqrabus shalah wa antum sukara. Sedangkan engkau dalam keadaan masih mabuk. Ya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya ini dia orang mabuk kagak yang diucapin. Ya, digebugin aja kadang agak sakit, ntar udahannya baru ngilu-ngilu badan. Iya. Nah, dari sini kita bisa lihat. Kalau perbudakan taruh dah, perbudakan udah hampir nggak ada. Nanti di akhir zaman baru ada lagi. Kemudian yang kedua, ini istri. Ingat, Allah fin nisa, hati-hati di dalam masalah wanita. Allah di dalam menjaga, mendidik, tanggung jawab kita terhadap wanita. Hati-hati, mau apalagi anak perempuan. Hati-hati yang udah punya anak perempuan. Ini juga nasihat buat diri aneh nih, aneh punya anak perempuan. Iya, anak perempuan. Kita dikasih anak perempuan berarti Allah kasih kepercayaan. Ya, didik yang benar, minta pertolongan sama Allah, minta keberkahan, perlindungan sama Allah untuk anak turunan kita yang perempuan. Hati-hati, tanggung jawab sama Allah Nabi, enggak mainan ini ya. Ini enggak mainan. Di dunia kita sepelekan, siap-siap di akhirat. Siap-siap di akhirat berarti kita udah siap masuk ke dalam nerakanya Allah. Wal'iyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Bukan berarti terus yang punya anak laki anak enggak. Allah Maha Adil. Nabi Muhammad ngasih janji, yang punya anak perempuan 4 Allah bebasin dari api neraka. Allah haramin jasadnya dari api neraka dengan catatan bisa mendidiknya dengan baik, dengan sesuai ajaran Islam. 4 anak perempuan. Sampai bahkan ada yang 7. Yang ke-7 dimasukin ke dalam surga Firdaus. Masuk ke dalam surga Firdaus. Surga yang paling istimewa, yang di sana dikumpulin kaum solihin, para syuhada, para anbiya, kumpulnya di sana. Ya, tinggal kita mau yang mana. Punya anak laki bagaimana?
Dia punya anak laki pun enak, bukan kagak enak. Kita semua yang laki pasti kepengen punya anak laki, sebab buat nerusin keturunan kita. Cuman kalau kita punya anak laki nggak didik dengan benar, gimana? Baik apa enggak tuh kehidupan? Bakalan sama-sama susahnya gitu. Ya. Sama-sama susahnya. Di dalam mendidik itu kita harus meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya figur di dalam kehidupan kita. Siapa? Nabi Muhammad. Gimana Nabi Muhammad hidup? Keluar masuk kamar mandi, baca doanya, ajarin anak-anak kita. Kita ini juga jangan lupa, kita ngajar anak kita biar benar, pengen punya anak soleh, tapi kitanya tidak membenahi diri kita untuk jadi orang yang soleh. Bagaimana? Ini kagak akan bisa. Itu tuh sesuatu yang muhal, sesuatu yang mustahil. Kitanya ogah buat memperbaiki diri. Kitanya suka malas-malesan di dalam memperbaiki diri, kagak ingat waktu. Itu kan anak ngelihat siapa? Ngelihat orang tuanya. Ya. Ngelihat orang tua, kalau orang tuanya kagak baik, bagaimana bisa jadi baik? Hati-hati. Lihat orang tuanya pelin-pelan, anak ikut gak? Ikut, automatic tuh. Iya, mesin cuci gitu. Tinggal masukin keluar kering. Ya begitu yang metik ya. Jadi orang tua yang pantas sebagai orang tua, didik. Jadi orang tua tuh yang dapat mendidik anaknya dengan benar, dapat mendidik istrinya dengan benar. Bukan istri direndahin aja. Iya, salah juga istri, tempat pelampiasan nafsu doang. Nauzubillah min dzalik, hati-hati. Lagi marah datengin bini. Bagus gak? Gak bagus. Gak bagus, lagi marah, lagi pegel datengin bini. Bukan lagi tenang. Tuh bini kan juga kepengen gitu dapet yang rapi, yang bagus, enak. Ini cuma buat pelampiasan. Nauzubillah min dzalik, hati-hati. Kita nggak diajarin seperti itu. Tenangin diri kita, banyakin salawat, sholat 2 rakaat, baca doa, ya Allah kasih hati hamba ketenangan, karena hamba ingin mendatangi istri hamba biar diturunkan keberkahan, biar diturunkan rahmat. Jangan kita menyeruduk aja. Nanti bakal dituntut. Boleh jadi kita semasa hidup istri nggak taat, nggak dapat ridhonya kita, di berdosa. Ntar di akhirat gitu udah lewat tuh pembahasan. Itu di depan pintu sorga Allah tarik atas permintaan anak istri kita, sebab kita yang nggak ngedidik. Hati-hati depan pintu sorga, udah depan pintu sorga, hati-hati ya, hati-hati. Pendidikan ini sangat penting. Kalau kita nggak didik, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat. Kita bisa ngajak bini kita di dalam jalan yang baik. Mudah-mudahan kita semua dijadikan punya anak-anak yang soleh solehah. Amin amin ya rabbal.